Oke, yang pertama itu ada kelas diagram. Sebelumnya, apa itu kelas diagram dan fungsinya dalam pemrograman? Di sini kita akan menjelaskan itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu definisi kelas diagram, fungsi dan keunggulan dari kelas diagram, keunggulan kelas diagram, dan contoh dari kelas diagram. Oke, dalam Unified Modeling Language atau disingkat dengan UML, kamu bisa membuat berbagai sistem model dengan berbagai cara. Salah satu model yang terpopuler adalah kelas diagram. UML sendiri merupakan model standar yang digunakan untuk peningkatan pemrograman berorientasi objek. Model ini tersusun atas berbagai diagram terintegrasi. Lalu apa sebenarnya kelas diagram dan apa menyebabkan diagram ini populer di kalangan software engineering? Oke, simak saja selengkapnya. Definisi kelas diagram. Dilansir dari Visual Paradigm, kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang memudahkan semua memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri dari fitur struktural dan mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Fungsi dan keunggulan dari kelas diagram. Pertama, fungsi. Fungsi utama dari kelas diagram adalah menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Meski demikian, terdapat berbagai fungsi lainnya dari kelas diagram, yaitu yang pertama, menunjukkan struktur statis, mengklarifikasikan dalam suatu sistem, memberikan notasi dasar untuk diagram struktur lainnya yang ditentukan oleh UML, dapat digunakan business atau analis untuk membuat model sistem dari perspektif bisnis. Kedua, keunggulan kelas diagram. Menurut Lucid Part, kelas diagram memberikan beberapa keunggulan dari pemrograman, terutama dari bisnis. Berikut adalah beberapa keunggulan dari kelas diagram, yaitu yang pertama, mampu mengilustrasikan model data untuk sistem informasi terlepas dari apakah model data tersebut rumit atau sederhana. Yang kedua, memberikan gambaran umum mengenai skema aplikasi dengan lebih baik. Yang ketiga, membantu menyampaikan secara visual kebutuhan spesifik apapun dari suatu sistem dan menyebarkan informasi tersebut ke bisnis. Terdapat bagian terperinci yang menyoroti kode spesifik yang perlu diprogram dan diterapkan ke struktur yang sesuai. Yang terakhir, menyediakan deskripsi implementasi independen dari tipe yang digunakan dari sistem untuk kemudian diteruskan di antara komponen-komponen lainnya. Kelas diagram juga memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, komponen atas. Bagian ini berisikan nama kelas yang selalu diperlukan, baik itu dalam pengklasifikasikan atau objek. Yang komponen tengah, komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan untuk mendeskripsikan instansi tertentu dari kelas. Komponen bawah, bagian ini komponen dari kelas diagram yang menceritakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar sehingga setiap operasi mengambil baris sendiri. Komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas berinteraksi dengan data. Yang terakhir, komponen tambahan. Komponen tambahan itu dari beberapa ini. Yang pertama ada kelas, signal, tipe, package, interface, enumerations, objek, dan artifak. Oke, di sini adalah contoh dari kelas diagram. Saya mengambil contoh yaitu sistem manajemen sekolah. Contohnya di sini admin memiliki ID char, name char, passwordnya char, terus teacher ID-nya char, namanya char, nomor HP integer, dan addressnya char, dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu sequence diagram. Apa itu sequence diagram dan contohnya? Sequence diagram merupakan salah satu dari beberapa jenis diagram yang ada di dalam Unified Modeling Language atau disingkat UML. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sequence diagram? Apa tujuan pembuatannya? Komponen-komponen apa yang digunakan dan bagaimana contohnya? Oke, penjelasannya berikut ini. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan-pesan atau perintah yang dikirim serta waktu pelaksanaannya. Objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, diagram ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menjalankan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Tiap objek, termasuk aktor, memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Sementara itu, pesan atau perintah digambarkan sebagai garis panah dari satu lifeline ke lifeline lainnya. Diagram urutan dapat digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah yang digunakan sebagai respon dari sebuah peristiwa untuk menghasilkan urutan output tertentu. Sequence diagram berhubungan dan berkaitan erat dengan use case diagram, di mana satu use case diagram akan menjadi satu diagram sequence. Tujuan dari sequence diagram. Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram urutan ini mirip dengan activity diagram, seperti menggambarkan alur kerja atau sebuah aktivitas, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima atau dikirimkan. Komponen-komponen yang digunakan. Berikut beberapa komponen yang sering digunakan. Yang pertama yaitu aktor. Komponen yang pertama adalah aktor. Komponen ini menggambarkan seorang atau pengguna user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol stick figure. Activation box. Selanjutnya ada activation box. Komponen activation box ini mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation box-nya juga menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Lifeline. Berikutnya adalah lifeline. Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Lifeline biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Selanjutnya objek. Komponen berikutnya adalah objek. Komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya objek ini berfungsi mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Message. Terakhir adalah message atau pesan. Komponen ini menggambarkan komunikasi antar objek. Message biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Komponen message ini direpresentasikan dengan anak panah. Inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dan message ini. Oke, contoh dari sequence diagram. Pada contoh di atas terdapat satu aktor, sebut saja mahasiswa, dan ada 4 objek, yaitu user login, sistem database, dashboard. Pertama-tama, mahasiswa akan masuk ke dalam tampilan user login dengan menggunakan ID dan password. Lalu, sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah atau tidak valid, maka menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem menampilkan dashboard aplikasi. Selanjutnya yaitu ada MVC atau Model View Controller. MVC atau Model View Controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada model, bagian yang mengelola dan menghubungkan langsung dengan database. Yang kedua itu ada view, bagian yang menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Yang ketiga ada controller,
itu bagian yang menghubungkan model view dalam setiap proses request dari user. Dengan konsep MVC, website seakan memiliki bagian yang terpisah dan dikembangkan masing-masing, maka proses pembuatan website bisa dilakukan lebih cepat karena developer akan lebih fokus pada pengerjaan salah satu bagian saja. Karena dianggap efektif, konsep MVC banyak diterapkan di berbagai framework. Sebagai contohnya adalah framework PHP, Laravel, Code Igniter, Symfony, Zen sudah menggunakan konsep ini. Untuk alur kerja MVC pada sistem pengembangan website. Oke, ini contoh gambarnya, yaitu bagian view akan merequest informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna. Request tersebut kemudian diambil oleh controller dan diserahkan bagian model untuk diproses. Model akan mengelola dan mencari data informasi tersebut di database. Model memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Controller mengambil hasil olahan yang dilakukan bagian model, menatanya di bagian view. Untuk manfaat menggunakan MVC, ada beberapa keuntungan menggunakan framework MVC dalam pembuatan website seperti berikut. Yang pertama adalah pengalaman pengembangan website lebih efisien. Proses pengembangan website akan lebih efisien. Konsep MVC bisa membuat proses pengembangan website lebih cepat, sebab MVC membagi website menjadi 3 bagian terpisah. Bagian model dan controller bisa dikerjakan oleh back-end developer, sementara view bisa dilakukan oleh front-end dan developer atau UI UX team. Sebagai contoh, setelah tim UI UX menyelesaikan rancangan desain halaman depan, tim back-end dan front-end bisa membuat kode pemrograman untuk desain itu. Tim UI UX bisa beralih merancang desain halaman lainnya, misal halaman produk. Yang kedua yaitu ada testing, jadi lebih mudah. Untuk memastikan website berfungsi dengan baik, langkah testing perlu dilakukan. Nah, dengan menggunakan kerangka MVC, proses testing bisa dilakukan per bagian yang telah siap alih-alih menggunakan keseluruhan website jadi. Selain itu, pembuatan dokumentasi dari setiap fitur bisa lebih efisien dan rapi, karena proses testing bisa dilakukan per bagian. Yang ketiga, error atau bug lebih cepat dan mudah ditangani. Error atau bug lebih cepat dan mudah diatasi pengembangan website oleh MVC, membuat developer bisa fokus pada bagian pengembangan masing-masing. Jadi mereka bisa lebih cepat menemukan bug dan memperbaikinya. Semisal ketika fungsi keranjang pada website toko online tidak berfungsi, kemudian kendala terletak pada data atau tombol. Nah, ternyata error ditemukan oleh tombol view pada bagian front end bisa langsung memperbaiki error tersebut. 4. Pemeliharaan atau maintenance lebih mudah. Konsep MVC memungkinkan pengguna script yang lebih struktur dan rapi. Hal ini dapat memudahkan tim developer dalam memproses mengembangkan maintenance website. Anggaplah Anda ingin menambahkan fitur. Tambahkan voucher diskon pada website toko online Anda. Tim developer baik back-end maupun front-end akan lebih mudah menemukan kode script yang perlu ditambahkan dan diperbaharui. Terus juga mengembangkan website lebih efektif menggunakan konsep MVC, karena konsep MVC merupakan konsep arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu model, view, controller. Model berfungsi untuk berhubungan dengan database agar dapat mengelola, memperbaharui, dan menginput data. Lalu view akan mengatur tampilan supaya lebih mudah dipahami pengguna. Sementara controller bertugas menghubungkan model dan view. Dengan konsep MVC banyak manfaat yang Anda dapatkan, seperti proses pengembangan lebih efisien, testing lebih mudah, error atau bug lebih mudah cepat diatasi, pemeliharaan maintenance lebih mudah. ORM, Object Relational Mapping, merupakan salah satu metode pemrograman yang memetakan tabel database dengan kelas atau objek. Jadi, satu kelas tersebut merepresentasikan satu tabel di database. Kolom-kolom yang ada pada tabel nantinya akan menjadi variabel-variabel dalam objek tersebut.
Satu objek memiliki satu row karena merupakan objek untuk mengakses beberapa row sekaligus dapat disamakan dengan mengakses array dari objek. ORM dapat membantu menjadi jembatan antara objek yang didefinisikan dalam kode pemrograman dalam database. Bagaimana objek itu disimpan, diambil, dihapus, dan sebagainya. Dengan ORM, programmer dibantu untuk melakukan aksi-aksi yang diperlukan terkait komunikasi objek ketika program dijalankan dengan database, seperti menyimpan objek, mengambil data objek dari database, kemudian ditampilkan, menghapus objek, mengubah objek, dan sebagainya. Contohnya yaitu sebagai contoh penggunaan adalah ketika ada definisi dari data person yang memiliki atribut ID dan nama. Sini contohnya adalah tanpa menggunakan ORM, yaitu insert person ID nama value satunya lagi. Dengan menggunakan ORM, perintah SQL di atas akan digantikan dengan fungsi lain, misalkan save tergantung fungsi yang disediakan oleh pusat organ digunakan. Ketika menjalankan save, maka ORM otomatis akan menerjemahkan objek tersebut menjadi sintaks-sintaks SQL menjalankan di server database. Sini contohnya tanpa menggunakan ORM, select from person, select from person where ID 1 dengan menggunakan ORM, yaitu person.al dan person fin 1. Salah satu kegunaan ORM mempermudahkan programmer agar tidak perlu menuliskan perintah SQL ketika memerlukan koneksi dengan database, tetapi cukup menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan ORM tersebut. Java Persistent API. Apa itu GPA? GPA adalah sebuah spesifikasi atau standar tentang bagaimana kita menyimpan suatu objek di Java. GPA sendiri singkatan dari Java Persistent API. Persistent sendiri berarti teguh, tahan lama, tidak berubah dalam kurun waktu tertentu. Umumnya objek di Java adalah data. Data biasanya disimpan agar dapat digunakan kembali atau reusable. Persistent sendiri dimaksud agar objek Java yang dipakai di aplikasi ini dapat disimpan sehingga tetap ada dan dapat digunakan kembali nantinya, meskipun misalnya aplikasi yang memproduksi atau mengkonsumsi objek ini sudah mati atau tidak berjalan lagi. Bicara dengan GPA biasanya tidak lepas dengan bicara tentang database. GPA ada dalam package javax.persistent. 2. Mengapa menggunakan GPA? Sesuai dengan deskripsi pada poin 1, kita menggunakan GPA sebagai standar untuk mengimplementasikan, yaitu pertama, data mana yang akan disimpan dan bagaimana cara kita menyimpan data tersebut. 3. Keuntungan dari GPA. Dengan menggunakan GPA, kita tidak perlu ribet memikirkan bagaimana data tersebut akan di-store ke database dan menerjemahkan sebuah objek menjadi table di database, ataupun kita mengambil satu row data dari table dan diterjemahkan kembali menjadi sebuah objek dan dapat kita gunakan langsung di dalam aplikasi Java. ORM adalah relationship mapping. Sederhananya dalam framework yang mengimplementasikan standar yang ditetapkan oleh GPA, ORM melakukan transisi dari sebuah objek ke Java ke dalam database. Yang dimaksud GPA menentukan bahwa agar dapat semua kelas Java dapat ditranslasi menjadi table, kelas tersebut harus dipasangi oleh notasi entity, lalu tugas ORM adalah menerjemahkan kelas tersebut ke dalam table. ORM juga melakukan mapping field atau properti dari sebuah kelas menjadi kolom pada table di database. Sebuah properti first name pada kelas student akan menjadi kolom first name pada table student di database. Misalnya, framework ORM yang paling mature atau banyak digunakan untuk implementasi GPA adalah Hibernate. Yang terakhir yaitu Jasper Report. Jasper Report adalah sebuah tool atau open source Java reporting untuk membuat report dengan berbagai target hasil atau outputan seperti PDF, Microsoft Excel, XML, CSV, RTF, atau ODT. Ini contoh dari tampilan Jasper Report-nya. Jasper Report sebenarnya sangat powerful untuk hasil report terbaik untuk PDF, Excel maupun CSV. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil ekspor yang rapi dan sesuai dengan keinginan kita, yaitu pada saat desain report harus benar-benar diperhatikan.
yaitu dari jarak setiap komponen atau band tidak boleh renggang satu file ataupun hasilnya akan dapat